Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format, spasi, dan paragraf aslinya. Akar dan prinsip dari segala kehancuran serta malapetaka yang menyebarkan kekacauan di mana-mana dengan api yang tidak diinginkan telah kami temukan. Itu adalah bangsa Hun yang jarang disebut dalam catatan kuno, yang tinggal di seberang Laut Miotis dekat Samudra Arktik, melampaui segala ukuran kebuasan. Wajah bayi-bayi mereka ditandai dengan besi panas sejak lahir, sehingga pertumbuhan janggut ketika tiba waktunya terhalang oleh bekas luka yang mengerut. Mereka menua tanpa rambut wajah dan tanpa daya tarik apapun, menyerupai sida-sida. Mereka semua memiliki anggota tubuh yang kekar dan pendek, leher tebal, dan begitu cacat hingga bisa disalahartikan sebagai makhluk berkaki dua. Meskipun berbentuk manusia, betapapun menjijikkannya mereka sangat tangguh dalam kebiasaan mereka, sehingga tidak membutuhkan api maupun makanan yang halus, puas dengan akar-akar liar dan daging hewan apapun yang setengah matang yang mereka letakkan di antara paha mereka dan pinggang kuda mereka, menghangatkannya sedikit. Mereka tidak pernah berlindung di bangunan yang mereka hindari seperti kuburan, mengembara tanpa tujuan. Melalui gunung dan hutan, mereka dididik sejak kecil untuk menahan dingin, kelaparan, dan kehausan. Di tanah mereka, tidak ada seorang pun yang membajak tanah atau memegang pegangan bajak. Tidak ada keturunan mereka, ketika ditanya, yang tahu menyatakan asal-usulnya karena ia dikandung di satu tempat, lahir di tempat lain dan dibesarkan di tempat yang lebih jauh lagi. Ketika kabar tersebar di antara suku-suku Goth lainnya bahwa suatu bangsa yang sebelumnya tidak dikenal telah muncul dari sudut terpencil dunia seperti badai salju dari pegunungan tinggi, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, banyak yang mencari suaka di wilayah-wilayah yang tidak dikenal dari bangsa barbar ini. Dan setelah merenung panjang tentang arah yang harus diambil, mereka memutuskan bahwa Thracia akan menawarkan perlindungan yang layak bagi mereka. Orang-orang Goth bersekutu dengan bangsa Hun dan Ani, suku-suku yang terkenal akan keberanian dan semangat tempur mereka, ditempa oleh kesulitan hidup yang keras, mendirikan perkemahan mereka di dekat Parente, menghancurkan sepenuhnya ladang subur yang terbentang luas, membunuh atau memperbudak penduduk setempat. Dari sana mereka bergerak cepat menuju Konstantinopel. Didorong oleh keserakahan akan harta karun yang melimpah, mereka maju dalam formasi persegi, waspada terhadap kemungkinan penyergapan, bertekad untuk mengerahkan segala upaya untuk menghancurkan metropolis termasyhur itu. Namun, seiring mendekat, semangat mereka mulai melemah. Di hadapan bentangan panjang tembok megah, kawasan pemukiman yang tak terlihat ujungnya, kekayaan kota yang tak terjangkau, serta populasi yang sangat besar, ditambah selat yang memisahkan Pontus dari Laut Egea, keberanian mereka pun sirna. Maka, orang-orang Goth menghancurkan bengkel persenjataan yang telah mereka siapkan, dan setelah menderita kerugian lebih besar daripada yang mereka timbulkan, mereka pun tercerai-berai ke provinsi-provinsi utara. Dalam perang, peristiwa-peristiwa menentukan seringkali muncul dari alasan yang sepele. Seperti yang dikatakan Julius Caesar dengan tepat, kesalahpahaman sederhana ketika dua budaya bertemu untuk pertama kalinya dapat dengan cepat berubah menjadi konflik berdarah. Dan itulah mengapa sponsor kami hari ini adalah War Thunder, game pertempuran kendaraan terlengkap yang pernah dibuat. Pengalaman yang membawa Anda ke pertempuran bersejarah dari tahun 1920-an hingga masa kini, dengan lebih dari 2.000 model tank, pesawat, helikopter, dan kapal yang dirinci dengan cermat, menempatkan Anda di pusat pertempuran sengit antar pemain. Tersedia untuk PC, Xbox Series X dan S, PS5, serta konsol generasi sebelumnya. Baik Anda penggemar simulator ultra realistis atau aksi serba cepat, ada berbagai tingkat realisme untuk dipilih. Yang paling menarik bagi saya adalah banyaknya personalisasi yang mungkin. Saya telah bersenang-senang menjelajahi berbagai era sejarah dan ribuan opsi kustomisasi yang tersedia. Ikuti saya saat saya menghancurkan Spitfire favorit saya berkali-kali dan dapatkan paket bonus eksklusif dengan kendaraan premium booster dan item lainnya dengan mengakses tautan di deskripsi. Terima kasih khusus kepada War Thunder karena mendorong konten sejarah di YouTube. Beberapa hari berlalu ketika seorang asing tiba di kota, datang dari Maklewala. Tidak ada otoritas yang mengirimnya. Dia datang atas inisiatifnya sendiri. Dia langsung menuju istana Montezuma dan berkata, "Yang mulia, aku mohon ampun atas kelancanganku. Ketika aku berada di tepi laut besar, aku melihat pegunungan atau bukit yang mengambang di atas air, bergoyang tanpa pernah mencapai pantai. Yang mulia, kami belum pernah menyaksikan hal seperti ini, meskipun kami selalu berjaga di sepanjang pesisir." Montezuma berterima kasih dengan sebuah gerakan dan memerintahkan, "Kamu boleh beristirahat sekarang." Sang utusan adalah seorang pria tanpa telinga, dipotong di suatu waktu, dan juga tanpa jari kaki yang juga telah dibuang.
Montezuma memerintahkan, bawa dia ke penjara dan jaga dia dengan ketat. Segera, dia memanggil seorang pendeta dan menunjuknya sebagai duta besarnya yang utama. Dia memberi instruksi, pergilah ke LAN dan beritahu penguasa desa bahwa berita itu benar. Fenomena yang tidak dapat dijelaskan telah muncul di Laut Besar. Perintahkan dia untuk menyelidiki peristiwa ini secara pribadi untuk mengartikan maknanya. Tuntut dia untuk bertindak dengan sangat mendesak dan bawa duta besar kita bersamanya. Saat tiba, sang utusan mendekati komandan setempat, seorang pria bernama Pino. Dia mendengarkan mereka dengan penuh perhatian sebelum menjawab, "Tuan-tuan yang mulia, beristirahatlah di sini dalam perawatanku, sementara kami mengirim para pembantu kalian ke pantai." Para asisten berangkat dan kembali dalam kegembiraan mengkonfirmasi penglihatan tersebut. Dua menara atau gunung kecil benar-benar mengambang di atas ombak. Sang utusan agung kemudian menyatakan kepada Pantel, "Aku ingin memeriksa fenomena ini secara pribadi untuk memahami makna sebenarnya. Kewajibanku adalah melaporkan sebagai saksi mata perbuatan Tuhan kita. Aku akan melakukannya dengan setia, menggambarkan semua yang telah dilihat oleh mataku." Kemudian dia pergi menuju pantai, di mana mereka melihat sesuatu yang mengambang di luar tepian berair. Mereka juga memperhatikan bahwa 7 atau 8 dari orang asing itu telah berlayar dengan perahu kecil, sibuk memancing dengan kail dan tali. Sang utusan besar memanjat pohon dengan mahkota yang rimbun. Dari atas dia mengamati bagaimana orang asing itu menangkap ikan dan setelah selesai kembali ke kapal dengan perahu kecil mereka. Mereka kembali dengan cepat ke kota besar Telan, di mana mereka menceritakan kepada Montezuma semua yang telah mereka saksikan. "Wahai Tuhan dan Raja kami, benar bahwa orang-orang asing telah tiba di pantai Laut Besar. Mereka memancing dengan perahu kecil, sebagian dengan tongkat, sebagian dengan jaring. Mereka terus memancing hingga malam tiba ketika mereka kembali ke dua menara tinggi mereka dan bersembunyi di dalamnya. Mereka berjumlah sekitar 15 orang. Beberapa mengenakan jaket biru, yang lain merah, ada juga yang hitam, hijau, dan beberapa dengan pakaian warna pudar. Penampilan mereka sangat kasar. Beberapa tidak menutupi kepala mereka. Mereka mengenakan syal merah atau topi merah tua yang halus, sementara yang lain memakai topi bulat lebar yang mungkin berfungsi sebagai pelindung matahari. Kulit mereka terlalu terang, jauh lebih terang daripada kita. Semua memiliki janggut panjang dan rambut yang hampir tidak melewati telinga. Setelah menerima laporan ini, Montezuma jatuh dalam keputusasaan yang mendalam, tetap berdiam diri. Dalam suratku yang lain, Yang Mulia Pangeran, aku telah menyampaikan kepada keagungan kerajaanmu semua kota dan permukiman yang hingga saat itu telah menyerah kepada kekuasaanmu yang mulia dan yang kujaga di bawah Cook serta taklukkan atas namamu. Aku juga menyebutkan telah memperoleh kabar tentang seorang penguasa yang perkasa bernama Montezuma yang diceritakan oleh penduduk asli negeri ini kepadaku dan yang menurut perhitungan jarak mereka tinggal sekitar 90 atau 100 liga dari pesisir dan pelabuhan tempat aku berlabuh, dan dengan percaya pada belas kasihan ilahi yang tak terbatas serta dibimbing oleh otoritas mulia nama Yang Mulia, aku memutuskan untuk mencarinya dimanapun dia berada. Aku bahkan ingat berjanji untuk mencapai apa yang tampak mustahil karena aku bersumpah kepada keagungan kerajaanmu bahwa aku akan membawanya sebagai tawanan atau mati atau tunduk pada mahkota kerajaan yang mulia. Sekitar 1000 warga termasyhur keluar dari kota untuk menyambutku. Semuanya mengenakan pakaian mewah yang serupa sesuai kebiasaan mereka. Di sekitar kota terdapat sebuah jembatan kayu dengan lebar 10 bagian, dibangun di atas celah di jalan yang ditinggikan di mana air masuk dan keluar mengikuti aliran pasang surut. Setelah melewati jembatan ini, kami disambut oleh penguasa Montezuma tersebut dengan sekitar 200 bangsawan. Semuanya bertelanjang kaki dan mengenakan semacam seragam, sangat mewah sesuai kebiasaan mereka, sebagian lebih daripada yang lain. Mereka berjalan dalam iring-iringan di sepanjang tembok jalan yang cukup luas, lurus, indah dan seragam dari ujung ke ujung. Memiliki panjang sekitar 2/3 liga dan di kedua sisinya terdapat bangunan megah, baik tempat tinggal maupun kuil. Montezuma masuk melalui tengah jalan didampingi oleh 2 orang bangsawan, satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya. Semua berpakaian serupa, kecuali Montezuma yang mengenakan sepatu sementara para bangsawan lainnya berjalan tanpa alas kaki. Keduanya memegangi lengannya dan ketika kami mendekat, aku turun dari kudaku dan hendak memeluknya, tetapi kedua bangsawan yang hadir menghentikanku dengan tangan, mencegahku menyentuhnya dan mereka seperti dirinya melakukan upacara mencium tanah. Kami melanjutkan perjalanan melalui jalan-jalan hingga mencapai sebuah kediaman megah yang telah dipersiapkannya dengan saksama untuk menyambut kami. Dengan gerakan yang sopan, ia memegang tanganku dan membimbingku ke sebuah aula luas yang terbuka ke halaman tempat kami masuk, kemudian mengundangku untuk beristirahat di atas
sebuah dipan yang mewah. Sejak zaman dahulu kala, seperti tercatat dalam kronik nenek moyang kami tahu bahwa baik aku maupun penduduk daerah ini bukanlah keturunan asli tanah ini, melainkan dari bangsa asing yang datang dari tempat-tempat jauh. Demikian pula tertanam kuat dalam keyakinan kami bahwa nenek moyang kami dibawa ke daerah ini oleh seorang penguasa agung yang kepadanya semua orang memberikan kesetiaan dan yang kemudian kembali ke tanah asalnya. Kami senantiasa meyakini bahwa keturunannya suatu hari akan kembali untuk menguasai wilayah ini dan kami hamba-hambanya yang sah. Terlebih lagi arah dari mana engkau mengaku datang, dari arah terbitnya matahari, dan kisah yang engkau bawa tentang penguasamu yang perkasa. Oleh karena itu, wahai Raja, kami yakin bahwa dia yang mengutusmu pastilah penguasa kami yang sah, terutama karena engkau menyatakan bahwa ia telah lama mengetahui keberadaan kami. Kini, karena kalian telah berada di tempat yang sebenarnya, seperti di rumah sendiri, bersukacitalah dan beristirahatlah, lepaskanlah lelah perjalanan dan konflik yang telah kalian hadapi. Jangan percaya apapun kecuali apa yang dapat disaksikan oleh matamu sendiri, terutama perkataan mereka yang meskipun adalah hambaku, memberontak terhadapku saat kedatanganmu, mengklaim ingin membantumu. Aku tahu mereka telah meyakinkanmu bahwa aku memiliki rumah dengan dinding emas, dan bahwa hiasan ruanganku serta benda-benda lain yang kugunakan juga berlapis emas, bahwa aku adalah atau berpura-pura menjadi dewa di antara banyak kebohongan lainnya. Inilah teks yang telah direvisi, mempertahankan struktur aslinya, tetapi dengan penyusunan kata baru. Tempat tinggal yang telah kalian lihat terbuat dari kapur, batu, dan tanah liat. Kemudian ia mengangkat pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya berkata, "Lihatlah aku dan sadarilah bahwa aku daging dan tulang, sama seperti kalian dan semua orang. Aku makhluk fana dan dapat disentuh sambil meraba lengan dan tubuhnya sendiri. Inilah bukti bagaimana mereka menipumu. Aku menyetujui semua yang ia ungkapkan sejauh yang kulihat benar." Setelah percakapan ini, ia berpamitan dan saat pergi kami dilimpahi dengan unggas ternak, roti, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya, terutama yang paling penting. Dengan demikian, aku tinggal selama 6 hari dengan semua persediaan yang diperlukan, juga dikunjungi oleh beberapa bangsawan. 6 hari telah berlalu, wahai penguasa yang tak terkalahkan sejak kedatanganku ke kota TX Tuan, dan meskipun aku hanya melihat sebagian kecil dari apa yang ditawarkannya, bahkan melalui pengamatan singkat ini terhadap kota dan wilayahnya, aku menilai bahwa hal ini akan bermanfaat bagi pelayanan yang mulia. Dan untuk perlindungan kami sendiri, sangat penting bahwa Montezuma tetap dalam penjagaanku dan tidak dalam kebebasan penuh agar ia tidak mengabaikan keinginannya untuk melayani yang mulia. Tindakan pencegahan ini sangat kuperlukan karena kami, orang Spanyol, memiliki kepekaan dan kepentingan kami sendiri, dan jika ia marah, ia dapat menyebabkan kerusakan besar dengan kekuasaannya yang luar biasa sehingga tidak akan ada jejak kami yang tersisa. Berhadapan dengan itu, saya memutuskan untuk mengurungnya di kamar saya yang cukup aman. Saya menempatkan penjaga yang cukup di jalan-jalan sekitarnya dan pergi ke istana Montezuma seperti yang telah saya lakukan pada kesempatan sebelumnya. Setelah bertukar kata dengannya, kemungkinan tentang topik-topik yang ringan, dan setelah dia memberikan saya hadiah berupa emas, salah satu putrinya, dan beberapa bangsawan muda lainnya untuk rekan-rekan saya mengungkapkan bahwa saya mengetahui peristiwa yang terjadi di kota Natal atau Almeria dan tentang orang-orang Spanyol yang terbunuh di sana, serta bagaimana Quail Papaka membela diri dengan menyatakan bahwa semuanya dilakukan atas perintah Montezuma dan bahwa sebagai bawahannya dia tidak dapat bertindak lain. Saya memintanya untuk memanggil pemimpin itu dan para pelaku lain dalam pembantaian orang-orang Spanyol agar kebenaran terungkap, para bersalah dihukum, dan yang mulia dapat menyaksikan ketulusan niatnya. Jika tidak, kata-kata orang-orang jahat itu dapat membangkitkan kemarahan yang mulia terhadapnya dan alih-alih mendapat rahmat yang kini akan diberikan, malah petaka yang akan datang. Saya yakin bahwa kenyataannya berbeda dari apa yang mereka klaim. Tanpa menunda, dia memanggil beberapa pelayannya, memberikan mereka sebuah gambar batu kecil mirip dengan stempel yang diikatkan di lengannya dengan tugas pergi ke kota Almeria sekitar 60 hingga 70 liga dari Moan untuk membawa Aka yang dimaksud. Mereka segera berangkat dan setelah kepergian mereka, saya menyampaikan kepada Montezuma rasa terima kasih yang mendalam atas upaya yang telah dia tunjukkan dengan menangkap orang-orang itu. Sebab adalah tanggung jawab saya untuk mempertanggungjawabkan kepada Yang Mulia tentang kematian orang-orang Spanyol, dan untuk itu tidak ada pilihan selain dia tetap berada di kamar saya sampai kebenaran terungkap dan sampai tidak bersalahnya terbukti. Dengan segala ketulusan aku memohon padanya untuk tidak merasa khawatir karena dia tidak akan berada dalam penjara, melainkan menikmati kebebasan penuh. Dengan keyakinanmu
mutlak bahwa tidak akan ada gangguan atau kesulitan yang ditimbulkan padanya. Aku menambahkan bahwa selain rombongannya sendiri, anak buahku juga akan mematuhi perintahnya. Kami terlibat dalam percakapan dan perdebatan panjang mengenai hal ini yang akan terlalu panjang untuk diceritakan dan juga kurang relevan dengan kasus ini. Oleh karena itu, aku tidak akan berpanjang lebar lebih dari yang diperlukan. Akhirnya, dia setuju untuk menemaniku. Dengan demikian, kami menuju ke kamarku tanpa mengganggu kota, meskipun beberapa orang sudah mulai gelisah. Namun ketika Montezuma mengetahuinya, dia memerintahkan agar keributan itu dihentikan dan ketenangan pun sepenuhnya tercipta seolah tidak ada yang terjadi. Dan keadaan tetap seperti itu selama waktu itu. Selama masa Montezuma berada dalam penahananku, mereka yang ditugaskan untuk menangkap kakak dan yang terlibat dalam pembunuhan orang-orang Spanyol kembali. Mereka membawa kakak, salah satu putranya, dan 15 orang lainnya, yang kemudian mengakui telah melakukan pembunuhan. Aku lalu menginterogasi mereka, berusaha mencari tahu apakah mereka adalah bawahan Montezuma. Kakak sebagai balasan mengajukan pertanyaan lain. Adakah tuan lain yang bisa dia layani? Seolah mengatakan tidak ada alternatif. Aku juga bertanya, apakah kejadian itu terjadi atas perintah Montezuma, dan mereka menyangkalnya. Namun ketika hukuman mati dengan dibakar dilaksanakan, semua orang serempak menyatakan bahwa Montezuma memang memerintahkan mereka untuk bertindak dan mereka hanya menjalankan perintahnya. Dengan demikian, mereka dibakar di depan umum di salah satu alun-alun tanpa ada protes. Pada hari yang sama ketika mereka mengaku keterlibatan Montezuma, aku memerintahkan agar dia dibelenggu, tindakan yang membuatnya sangat terguncang. Pada tanggal 13 Desember, menjelang tengah hari, kami melihat di sebelah tenggara daratan luas yang tinggi, berjarak sekitar 15 mil. Kami menyesuaikan rute kami ke tenggara, berlayar menuju ke sana. Kami menjaga jarak sekitar 2 mil dari pantai, di mana terdapat daratan yang cukup tinggi dan berlapis, meskipun puncak gunung tetap tersembunyi di balik awan. Pada tanggal 18 Desember, saat senja, dengan laut yang tenang, kami menjatuhkan sau. Sekitar 1 jam setelah matahari terbenam, kami melihat beberapa cahaya di darat dan 4 kapal dekat pantai. 2 di antaranya mendekati kami. Orang-orang di perahu tersebut mulai berteriak kepada kami dengan suara kasar dan bergema, tetapi kami tidak dapat memahami satu pun kata dari ucapan mereka. Namun kami menanggapi panggilan mereka dan mereka terus berteriak berulang kali, selalu menjaga jarak tidak lebih dari jangkauan lemparan batu. Mereka terus-menerus memainkan alat musik yang suaranya bergema seperti terompet mor. Menyikapi hal ini, kami memerintahkan salah satu pelaut kami yang mahir dalam seni terompet untuk membalas dengan beberapa nada musik. Sebagai balasan atas suara yang dikeluarkan dari kapal kami, sang kapten memerintahkan wakilnya yang dulunya pemain terompet dalam pelayaran ke India untuk menirukan melodi yang sama. Setelah beberapa kali bertukar suara antara kedua pihak dan dengan semakin larutnya malam, para penumpang perahu pribumi menghentikan panggilan mereka dan mendayung pergi mencari perlindungan dan berjaga-jaga terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Kami kemudian memutuskan agar kru kami meningkatkan penjagaan sesuai kebiasaan kami di laut lepas dan menyiapkan semua persenjataan yang diperlukan, senapan, tombak, dan parang. 19 Desember, saat fajar menyingsing, sebuah perahu dengan 13 penduduk setempat mendekati kapal kami, berhenti sekitar sejauh lemparan batu. Mereka berteriak ke arah kami berkali-kali, namun kata-kata mereka tidak dapat dipahami. Bahasa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan kosakata yang telah diberikan kepada kami oleh Yang Mulia Gubernur Jenderal dan para penasihat India. Berdasarkan pengamatan kami, individu-individu ini memiliki perawakan sedang. Suara mereka kasar dan tubuh mereka kekar. Warna kulit mereka memadukan nuansa coklat dan kuning. Mereka membawa helai-helai rambut hitam yang diikat di atas kepala, diikat dengan erat seperti gaya orang Jepang di tengkuk. Adapun pakaian, kami hanya bisa menduga penampilannya. Beberapa membawa tikar, yang lain membawa kain katun. Sebagian besar bertelanjang dada dari pinggang ke atas. Kami membuat berbagai gerakan mengundang mereka untuk naik, menunjukkan kain putih dan pisau dari muatan kami. Meski demikian, mereka menjaga jarak, hingga akhirnya mereka kembali mendayung ke arah pantai. Menghadapi hal ini, kami mengadakan rapat dan memutuskan untuk mendekati pantai sebisa mungkin, karena area tersebut menawarkan tempat berlabuh yang baik, dan penduduk setempat ini tampaknya bersedia untuk menjalin kontak. Tak lama setelah keputusan ini, kami melihat 7 perahu kecil berangkat dari pantai. Salah satunya, tinggi dan meruncing di haluan, dikemudikan oleh 17 pribumi mengitari Buritanzan. Sementara itu, perahu lain dengan 13 pria perkasa tiba sekitar setengah lemparan batu dari kapal kami. Para penumpang dari kedua perahu saling berteriak sesekali.
kembali. Sekali lagi kami menunjukkan kain putih, tetapi mereka tetap tidak bergerak. Kapten Zan kemudian mengirimkan kepala pelautnya di Sekoci, didampingi oleh 6 pendayung, dengan instruksi kepada para jurumudi kedua untuk membatasi akses jika penduduk setempat mencoba naik dalam jumlah besar. Namun, begitu Sekoci pergi, para pria di perahu depan yang berada di antara kedua kapal mulai mendayung dengan panik ke arahnya. Ketika mereka sudah setengah jalan, lebih dekat dengan kami, mereka menabrak Sekoci dengan keras, membuatnya terbalik tiba-tiba. Saat itulah individu di haluan, seorang pria menyeramkan bersenjatakan tombak tumpul, menyerang leher kontramaster berulang kali, melemparkannya ke laut. Para pribumi lainnya yang membawa tongkat dan dayung menyerang para awak Sekoci, menaklukkan mereka dengan paksa. Serangan itu mengakibatkan 3 tewas dan 1 terluka. Semua terkena pukulan brutal. Kontramaster dan 2 pelaut berhasil berenang ke kapal kami, naik ke atas kapal setelah kejadian keji dan kejam itu. Para pembunuh meninggalkan Sekoci terombang-ambing oleh ombak, menyeret salah satu mayat di haluan mereka dan melemparkan yang lain ke samudra. Kami bersama awak kapal Zan menyaksikan pemandangan itu dan membalas dengan tembakan tepat dari senapan lontak dan meriam. Meskipun kami tidak mengenai para penyerang, kedua perahu itu melarikan diri dengan cepat ke arah pantai, menjauh dari jangkauan senjata kami. Kami kemudian memutuskan untuk mengangkat sauh dan berlayar, menghadapi ketidakmungkinan untuk menjalin hubungan damai dengan orang-orang itu atau mendapatkan air dan perbekalan. Saat sudah bergerak, kami melihat 22 perahu di dekat pantai. 11 di antaranya penuh dengan pribumi bergerak ke arah kami. Kami menunggu dalam diam sampai yang terdekat berada dalam jangkauan artileri kami. Ketika kami melepaskan 1 atau 2 tembakan dari meriam kecil yang meskipun demikian tidak menyebabkan kerusakan, awak kapal Zan juga membuka tembakan mengenai seorang pria di perahu utama yang memegang bendera putih kecil, menjatuhkannya. Setelah menerima balasan kami, para perahu mundur dalam pelarian putus asa ke pantai, di mana mereka tetap berada tanpa mencoba pendekatan baru. Serangan mengerikan yang dialami awak kapal Zan pagi ini dengan jelas mengajarkan kita bahwa kita harus menganggap pribumi ini sebagai musuh. Meskipun tanah ini tampak subur dan makmur, dan kami percaya ini adalah pesisir daratan Terra Australis yang belum dikenal. Wahai penguasa, engkau berdiam di seberang lautan yang luas, namun digerakkan oleh tujuan mulia untuk berbagi buah peradabanmu. Engkau memberikan kehormatan dengan mengirim misimu disertai memorial yang penuh hormat. Utusanmu telah menyeberangi samudra tak berujung untuk memberikan penghormatan di istanaku pada hari ulang tahunku. Sebagai bukti kesetiaanmu, engkau juga mengirimkan hadiah dari hasil bumi negerimu. Sebagai pengakuan atas perjalanan berat yang ditempuh oleh duta besar dan asistenmu, membawa pesan dan upeti darimu, aku memberikan pengampunan khusus, mengizinkan mereka menghadap ke hadiratku yang mulia, serta menyerahkan perjanjian ENT-mu yang meminta pengiriman perwakilan untuk diakui di istana surgawi kami dan mengawasi perdagangan antara kerajaanmu dan Tiongkok. Permintaan semacam itu melanggar semua adat dinasti kami dan sama sekali tidak dapat diterima. Eropa memiliki banyak negara selain milikmu. Jika setiap negara menuntut perwakilan di istana kami, bagaimana kami dapat menyetujuinya? Gagasan itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dinasti kami mengubah ritual dan protokolnya yang telah kokoh selama lebih dari 100 tahun? Untuk memenuhi kepentingan pribadimu, kebajikan agung kekaisaran kami telah meluas ke semua kerajaan di bawah langit. Penguasa dari berbagai negeri mempersembahkan upeti berharga mereka melalui jalur darat dan laut. Seperti yang dapat disaksikan oleh utusanmu, kami tidak kekurangan apapun. Aku tidak tertarik pada benda-benda eksotis atau buatan tangan yang canggih, apalagi membutuhkan barang-barang dari negerimu. Dengan demikian, tidak perlu mengimpor produk dari negeri yang jauh sebagai ganti barang-barang kami sendiri. Namun, mengingat bahwa teh, sutra, dan porselen dari Kekaisaran Surgawi sangat diperlukan bagi bangsa-bangsa Eropa dan rakyatmu, kami mengizinkan sebagai tanda kemurahan hati khusus agar pos-pos dagang asing didirikan di Kanton. Selain itu, dinasti kami yang memerintah banyak bangsa di dunia memperlakukan semua dengan kemurahan hati yang setara. Inggris bukan satu-satunya yang berdagang di Kanton. Jika kerajaan lain mengikuti contoh burukmu, mengganggu telinga kami dengan tuntutan yang sama mustahilnya, bagaimana mungkin aku memberikan kelonggaran yang sama kepada mereka? Namun, aku tidak mengabaikan kesendirian pulaumu yang jauh, terisolasi dari dunia oleh lautan luas yang memisahkannya dari segalanya. Aku juga memahami kurangnya pengetahuanmu yang bisa dimaafkan tentang adat istiadat Kekaisaran Surgawi kami yang mulia. Adapun kesetiaan rakyatmu kepada Tuhan di surga, itu tidak berbeda dengan kepercayaan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Sejak awal sejarah, Kaisar bijak dan penguasa Hawaii telah menerima sistem moral yang luhur dari Tiongkok dan mempelajari prinsip
prinsipnya. Tidak pernah ada ruang untuk doktrin yang menyimpang. Garis yang memisahkan orang Tionghoa dari barbar jelas dan tidak fleksibel, dan permintaan duta besarmu yang memohon kebebasan bagi para barbar untuk menyebarkan keyakinan mereka sama sekali tidak dapat diterima. Mungkin, wahai Raja, usulan-usulan ini diajukan oleh duta besarmu atas inisiatifnya sendiri tanpa persetujuanmu, atau barangkali sang raja sendiri tidak mengetahui hukum dinasti dan tidak bermaksud untuk tidak menghormatinya dengan mengajukan ide dan harapan yang tidak pantas ini. Jika setelah menerima dekret resmi ini, Yang Mulia mematuhi kata-kata bawahan yang tidak bijaksana dan mengizinkan pedagang barbarmu bertindak melawan ketentuan kekaisaran surgawi, konsekuensinya akan sangat berat. Pedagang Anda tidak akan pernah diizinkan untuk mendarat atau menetap di tanah kami dan akan diusir tanpa penundaan. Dengan demikian, perjalanan panjang mereka akan sia-sia. Jangan mengaku tidak tahu karena Anda telah diperingatkan. Patuhi dengan rasa takut dan jangan abaikan perintah ini. Jangan lupa untuk mengakses tautan di deskripsi untuk memasuki alam semesta kacau War Thunder dan menjelajahi lebih dari 1 abad kendaraan. Dengan mengklik, Anda juga akan mendapatkan bonus dan kendaraan premium eksklusif.